Kita akan mulai jam Bible study kita yang akan dipimpin oleh Pak Yosua. Silakan Pak Yosua. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami belajar bersama. Pimpin kami ya Tuhan Yesus, beri kami hikmat, beri kami pengurapan daripada-Mu. Tuhan ajar-ajari kami Bapa. Kami serahkan jam Bible study kami, pembelajaran kami tentang Alkitab ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Salam. Halo. Baik, Pak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tentu kita bersyukur ya atas kasih anugerah Tuhan ya, sebab Ia memberikan kesempatan buat kita untuk kita belajar bersama. Tema kita hari ini mengenai tabernakel ya, tabernakel. Rekan-rekan, kalau kita lihat Keluaran 25, meja roti, sajian dan kandil emas, persembahan dan terang bagi Tuhan. Saya baca buat kita ya rekan-rekan ya. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu rempah-rempah, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju epod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Keluaran pasal 25 ini adalah bagian dari perintah Tuhan kepada Musa tentang pembuatan kemah suci atau tabernakel ya dan perabotnya. Tuhan memberikan instruksi yang sangat detail tentang bagaimana umat Israel harus mempersembahkan yang terbaik baginya. Meja roti sajian dan kandil emas adalah dua dari beberapa perabot penting dalam kemah suci yang melambangkan persembahan dan terang. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami makna spiritual dari meja roti sajian dan kandil emas, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip persembahan dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat dalam tabernakel ini ada 3 ruang, yaitu ruang pertama adalah ruang pelataran, ya ruang pelataran, terus ruang suci, dan yang ketiga ruang maha suci, atau yang kedua ruang kudus, yang ketiga ruang maha kudus. Nah, di sini kita lihat bahwa di pasal 25 dari Keluaran ini, ayat pertama sampai dengan ayat 9, sangat sedetail mungkin, sangat spesifik mungkin, sangat sesempurna mungkin Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabernakel atau tempat pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Nah, kenapa demikian? Apa fungsi, apa makna daripada Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tempat kudus bagi Tuhan? Karena area pertama ini saya katakanlah di pelataran, di tabernakel itu dia awalnya kan dibuat pemisahan. Jadi saya katakanlah Tuhan menginginkan umatnya itu benar-benar kalau datang kepada Tuhan dengan segala usahanya ya, tapi tidak mengurangi penghormatannya kepada Tuhan ya. Kalaulah diizinkan umat Tuhan datang kepada Tuhan di tabernakel atau di mesbah atau di tempat pertemuan itu juga ada batasan-batasan tertentu. Makanya dibuat pelataran awalnya, dan batas yang kedua untuk masuk ke jenjang lebih dalam atau jenjang lebih tinggi, kalau saya katakan tingkat yang lebih atas, ya maka di situ ada pelataran, ruang suci atau ruang maha suci. Dan tidak semua orang yang di dalam pelataran boleh masuk ke ruang suci, dan tidak semua orang atau tidak semua imam atau tidak semua pelayan yang berada di ruang suci dapat ke ruang maha suci, atau di ruang kudus dapat ke ruang maha kudus gitu ya. Ada batasan-batasan tertentu. Untuk apa ini? Area luar ini, tabernakel ini ataupun pelataran ini tempat di mana orang
melakukan kegiatan atau melakukan ibadah yang berada di pelataran, ya, di kemah suci itu sendiri. Dan di pelataran itu ada yang disebut kolam pembasuhan. Dan ini jelas bahwa Tuhan memberi satu pemisahan antara orang yang masih hidup di dalam pelataran dengan orang yang sudah masuk ke dalam ruang suci. Artinya begini, orang yang datang kepada Tuhan, ya mungkin dia sudah dibaptis, tapi masih bisa berkeliaran. Nah, kalau kita lihat waktu itu kejadiannya pada waktu Yehezkiel, waktu dibawa oleh Tuhan ke kolam, dia semata lutut, terus selutut, sepinggang, akhirnya tenggelam. Artinya kadang orang yang datang kepada Tuhan enggak sepenuhnya langsung menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini kita tidak bisa pungkiri, karena kerap kali kita melihat orang yang datang kepada Tuhan, ia datang kepada Tuhan, ia juga ke dunia. Artinya masih cenderung ya bergumul atau bergelut dengan hal-hal atau perkara-perkara dunia. Nah, atau saya katakan begini, ada orang yang datang ke gereja dia semaksimal mungkin ya untuk tenang beribadah, tapi di luar gereja dia menjalankan hal-hal dunia. Artinya begini, ada beberapa kasus yang saya temukan, bukan saya temukan, orang cerita sama saya, dia bilang begini, kalau untuk ke gereja saya serius untuk gereja, tapi kalau untuk cari uang di gereja saya nggak mau, katanya. Kalau untuk cari uang saya di luar cari uang. Nah, tapi kalau untuk memberikan persembahan ke gereja, oke, saya oke, katanya. Inilah kadang-kadang yang kita harus maklumi, tapi tidak dengan memberikan izin sepenuhnya mereka melakukan usaha yang menentang gitu ya, yang tidak sesuai dengan firman. Nah, itu kan pribadi mereka, atau saya katakan oknum. Kenapa saya katakan oknum? Karena tidak semua orang yang dapat melakukan hal tersebut. Kalau orang yang datang kepada Tuhan, dia fokus kepada Tuhan. Nah, kalau orang yang hidupnya keduniawian, duniawian dengan cara apapun. Misalnya, saya ini kan kayak sales gitu ya, sales. Sales itu kami ini usaha atau bekerja di pasar gitu dengan menawarkan barang. Nah, orang di antara orang-orang yang berada di pasar itu contoh di jemaat kita nggak ada gitu ya. Kenapa saya katakan nggak ada? Karena membawa dampak negatif. Ya, misalnya begini, Bang, abang kemana katanya? Apanya yang kemana? Aku bilang, abang kenapa bisa barang dagangannya sampai sekarang bertahan di pasar ini katanya? Sedikit, nah. Padahal dia suka ibadah juga. Nah, ibadah ya ibadah, gereja, tapi yang perkara-perkara dunia misalnya untuk mendapatkan cuan atau untuk mendapatkan hasil, untuk mendapatkan usahanya tetap bertahan, dia juga pakai hal-hal mistik atau hal-hal duniawi. Tapi dia beribadah. Nah, ini yang saya sebut tadi, ini berada di posisi di pelataran gitu. Persembahan, dan ada juga lilin ya, pembakaran. Ini tentu ada perbedaannya dengan pelataran tadi. Kenapa saya katakan ada perbedaannya? Perbedaannya begini. Di ruang kudus ini ada meja roti. Meja roti. Nah, seperti yang kita lihat ini ada meja roti, meja roti sajian. Dan di atas meja itu ada 12 roti biasanya disediakan. Dan ada juga pelita emas. Nah, biasanya pelita emas itu dia mempunyai cabang 7 gitu ya. Mempunyai cabang 7. Dan ada juga ukupan ya, atau dupa pembakaran. Nah, ini artinya kalau kita lihat bahwa di atas meja roti ini ada 12 di atas meja ada 12 roti, itu mewakili bahwa Tuhan ingin 12 bangsa Israel ini ya sebagai lambang di mana Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa umat kesayangan, bangsa pilihannya. Nah, maka dibuatlah meja untuk meja tempat di mana 12 roti disediakan. Dan berbicara tentang pelita emas ini berbicara untuk memberikan cahaya di ruang kudus. Dan ukupan ini berbicara tentang pembakaran atau pedupaan, artinya penyembahan yang tulus dan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Jadi ada perbedaan di sini ya. Dalam hal ini bukan saya katakan di pelataran doanya nggak tulus, dan di ruang suci doanya tulus gitu ya. Dan yang di ruang maha kudus nanti, ya ini sakral gitu ya. Bukan ya. Artinya begini, kalau kita lihat bahwa
kadang kita tidak bisa pungkiri orang yang datang kepada Tuhan yang masih petobat pertama atau orang pemula berbeda dengan orang yang sudah tahu berkorban gitu. Nah, ini yang disebut di ruang kudus atau di ruang suci. Bedanya adalah ketika orang yang sudah masuk ke dalam ruang suci atau ruang kudus, dia sudah mulai berkorban. Fokusnya dia bukan lagi terhadap hal-hal dunia. Mengerti kalau orang yang berada di dalam datang kepada Tuhan, memberikan korban kepada Tuhan, ia sedang menabur untuk Tuhan, menabur untuk masa depannya, menabur di mana dia memberikan korbannya tidak diganggu oleh ngengat dan karat, kira-kira begitu ya. Meja roti sajian. Nah, meja roti sajian ini terbuat dari kayu penaga, ya, atau akasia yang dilapisi emas murni. Ukurannya adalah 2 hasta panjang, 1 hasta lebar, dan 1,5 hasta tinggi, sekitar 90 cm kalau kali 45 cm kali 68 cm. Meja ini dilengkapi dengan bingkai gelang dan kayu pengusung untuk memudahkan transportasi. Meja ini digunakan untuk menempatkan 12 roti sajian. Nah, ini ya, melambangkan 2 suku Israel. Roti ini disebut roti wajah, ya, yang melambangkan dan pengakuan akan penyertaan Tuhan. Nah, kayu penaga atau kayu akasia yang kuat dan tahan lama, atau emas murni, lapisan emas yang melambangkan kemuliaan. Mengapa harus kayu akasia? Ya, kalau saya pernah berbicara tentang sampakasia atau saya katakan kayu albasia. Nah, di Padalarang itu ada pabrik Pruri. Pruri itu percetakan uang Republik Indonesia. Saya datang sengaja ke kantornya kalau kita dari sini lewati stasiun Wus Padalarang, sebelah kiri nanti posisinya itu ada pabrik Pruri Padalarang. Dan di situ saya bertanya kepada penjaganya, Pak, ini di sini percetakan uang atau bagaimana? Soalnya saya butuh uang. Dan cerita ya rekan-rekannya, si orang Ruri itu bilang begini, enggak Pak, kita hanya terima bahannya saja. Bahannya apa itu Pak? Ya bubuk. Bubuk apa? Bubuk kayu. Kayu apa? Kayu albasia. Kok bisa ya percetakan uang? Nah, ini bukan albasia, ini akasia. Kenapa mesti kayu akasia? Karena kayu akasia itu kuat terhadap segala ekosistem, ya, terhadap apa. Tapi kemudian nanti itu akan disalut ya, lapisan emas. Nah, lalu nah ini meja roti sajian. Ya, roti Sabat. Nah, bahwa perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan, dan di tengah umatnya roti itu melambangkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan Yohanes 6 ayat yang ke-35. Saya baca buat kita semuanya. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Kata Yesus ke roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di sini kita lihat bahwa pengertian daripada roti sajian itu, Yesus sendiri adalah roti itu ya. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan binasa, katanya. Meja roti sajian ini mengingatkan kita akan pentingnya persembahan yang terus-menerus, persekutuan dengan Tuhan akan makanan rohani. Nah, maka kita akan lihat di sini persembahan atau tindakan menurut itu kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Dan yang ketiga itu kebutuhan sebagai makanan. Maka jelaslah bahwa ketika kita temukan ya roti sajian ini, kita sudah tidak fokus utamanya kepada perkara-perkara dunia surgawi. Nah, saya sisipkan di sini kata fokus. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita sudah berada di ruang suci, nah, yang tadinya kita berada di ruang pelataran, maka kita naik level berada di ruang suci atau ruang kudus. Nah, di situ sudah lebih dalam lagi, bukan berarti kita tidak kenal Tuhan di pelataran, enggak kenal, tapi lebih mudah kita bermain-main akan kehadiran kita kepada Tuhan di pelataran daripada kita sudah masuk
pada ruang suci atau ruang kudus. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, dan berkorban di sana. Maka hal ini mencerminkan kita sudah mulai fokus terhadap perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara lahiriah lagi. Contohnya begini, sekali waktu ada jemaat Tuhan, ya mungkin saya tidak akan sebut nama. Susah om, saya kalau bisa mengampuni, saya akan mengampuni. Nah, tapi aku susah dan sangat sulit. Dan kalau Tuhan izinkan aku mengampuni, memang aku akan mengampuni. Tapi sangat sulit bagiku. Bagaimana caranya mengampuni? Karena saya terlalu melihat kesalahannya dan terlalu sakit om. Sehingga saya udah biarkan aja dia sampai di mana. Nah, sampai begitu ya. Bahkan ada lagi pernah saya dengar, cuman entah benar entah enggak, ya. Tapi dari pihak orang-orang hati karena begini. Sampai kapanpun aku nggak akan mau bertemu dengan si A, injak lagi rumahnya. Nah, hal-hal yang seperti ini, ya, apa yang menjadi penyebab utamanya? Penyebab utamanya adalah sakit hati. Nah, maka ketika orang sakit hati, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, fokusnya adalah yang ia ingat adalah sakitnya. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini katanya. Jadi orang yang sakit hati itu, ya, maka cenderung susah melepaskan pengampunan. Oke, orang yang salah gampang. Mana kira-kira lebih gampang minta maaf daripada memberi maaf? Kira-kira rekan-rekan. Coba beri dulu responnya. Mana lebih susah? Sekali lagi, aku butuh nih komen-komen saudara. Mana lebih susah minta maaf daripada memberi maaf? Minta maaf lebih mudah ya. Oh, lebih mudah ya minta maaf. Betul. Iya. Sekarang saya mau kasih tahu ini gambarannya. Kok susah minta maaf. Kira memberi maaf. Sekarang ini mana lebih susah minta uang daripada memberi uang? Aku minta dulu uang kalian lah. Susah nggak? Atau lebih susahnya yang memberi nih. Yang memberi uangnya susah. Aduh, ini uang ini butuh ini uangnya. Susah ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembuatan tabernakel adalah perintah Tuhan kepada Musa, bukan sekonyong-konyong, Musa, udah, buatlah di situ kemah pertemuan, buatlah di situ mesbah, buatlah di situ tempat di mana kita boleh bertemu. Bukan nggak ada sejarahnya rekan-rekannya. Ada. Sejarahnya adalah mengapa Tuhan suruh Musa untuk mendirikan tabernakel, karena kesalahan umat pilihannya, karena kebempalaan umatnya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan dalam peperangan mereka takluk dan kalah dan tidak ada kemenangan, sehingga Tuhan berkata, dirikan di situ dan aku akan berdiam, dan engkau dirikanlah mesbah ataupun tabernakel sesuai dan tepat seperti apa yang aku katakan. Buatlah kayu penaga, kayu apa tadi, kayu akasia, buatlah bulu kambing, bulu lumba atau apapun itu. Kalau kita baca secara keseluruhan, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu berbicara tentang ikan. Tuhan itu sangat memperhatikan persembahan kita. Bukan berarti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu kita harus memberi banyak. Enggak gitu juga konsepnya. Artinya kita memberikan persembahan secara kontinu atau secara terus-menerus dengan hati yang tulus. Enggak gitu. Yang itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka saya katakan, kenapa saya buat begitu tadi, saudaraku yang dikasih? Mana lebih mudah minta maaf daripada memberi maaf? Nah, kalau minta maaf itu gampang, maaf aku salah. Tapi bisakah orang yang sudah tersakiti memaaf? Susah kita, saudaraku. Kenapa pula kita susah memberi? Kenapa kita susah minta ampun? Kenapa kita susah? Karena dua-duanya terlalu fokus kepada sakitnya tuh di sini. Itu fokusnya. Makin meningkatlah emosi kita. Benar nggak ya? Makin fokus kita memikirkan karena kita terlalu sakit dibuat oleh orang lain, maka makin tinggi pula lah emosi kita. Sudah disakiti gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Ketika kita terhadap orang tersebut, maka tensi kita nggak terkontrol emosinya. Pikiran-pikiran negatif
terhadap orang yang membuat dia sakit hati. Nah, habis sakit hati, rekan-rekan, dia akan mulai cari aman, cari pembelaan, cari kambing. Artinya dia nyaman dengan menceritakan sakit hatinya ke lingkungan. Sehingga ketika ia menceritakan sakit hatinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka jelaslah bahwa dengan sendirinya ia meracuni dirinya, meracuni pikirannya. Nah, sehingga timbul niat buruk di hatinya untuk balas dendam. Mengapa bisa? Karena dia fokus terhadap sakit hati. Nah, apa hubungannya? Apa kaitannya dengan tabernakel? Tuhan mau rekan-rekan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, umat pilihannya, bangsa Israel itu mendapatkan kekuatan. Nah, maka disarankan ya supaya kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kita tidak liar, ya. Maka kita jangan terlalu fokus pada sakit hati, tapi fokuslah kita terhadap perkara apa itu yang sifatnya mengampuni. Oleh karena itulah ya Tuhan memerintahkan Musa sehingga ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, apapun yang dilakukan mereka berhasil dan dilindungi. Nah, terlihat mengabaikan tabernakel, mengabaikan bait Allah, mengabaikan disitulah letak kekalahan daripada umat pilihannya bangsa Israel. Desain dan bahan. Nah, ini ya, kita berbicara tentang kandil emas terbuat dari emas murni dengan dan 6 cabang, total 7 lampu, diperindah dengan kelopak bunga ya, kelopak bunga dan kembang, harus sesuai dengan pola yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Kandil ini digunakan untuk menerangi kemah suci, minyak zaitun murni ketika kita berbicara tentang ruang pelataran, ruang suci atau ruang kudus atau ruang maha kudus, ruang maha suci. Nah, ini awalnya dari sini. Nah, di sini boleh ya, boleh imam, asal imam ya. Tapi kalau ruang maha kudus nanti dia khusus imam besar. Nah, kalau istilahnya di sinode kita, kalau di sini bolehlah siapa aja ini boleh. Misalnya ketua daerah, ketua rayun boleh di sini memimpin kita ya. Tapi kalau untuk ya ruang maha kudus itu biasanya eporus atau ketua sinode, kira-kira begitulah ya. Ritual. Nah, kandil melambangkan terang Tuhan yang menyinari kehidupan umatnya. Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 saya bacakan buat kita, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, Firman-Mu itu yang tidak pernah padam. Dalam perjanjian baru, kandil emas sering dikaitkan dengan Roh Kudus. Wahyu 1 ayat yang kedua. Bintang yang telah kau lihatkan dan 7 kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah kita lihat 7 jemaat. Bagaimana Tuhan melihat umatnya, ada yang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Namun ketika mereka dilihat setia, maka mendapatkan mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Ya, baik semua ya. Oke, kandil emas mengingatkan kita akan pentingnya terang Tuhan, pelayanan yang berkelanjutan, dan kehadiran Roh Kudus. Terang Tuhan itu menyinari kehidupan umat. Pelayanan pernah padam. Roh Kudus itu kehadiran yang membimbing. Nah, ini adalah ketika kita sudah meresponi panggilan Tuhan, atau ketika kita fokus kepada di atas perkara-perkara cita, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita, kalau sekali fokus melayani Tuhan, fokuslah melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk mempersembahkan yang terbaik. Roma 12 ayat 1, karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah kita yang sejati. Persembahan yang terbaik adalah ucapan syukur dan kasih kita atas segala berkat yang telah kita terima. Berkat yang kita telah terima itu di waktu kita, talenta kita.
Kalau ada materi kita ya, keuangan kita, ekonomi kita, atau finansial kita boleh kita persembahkan dengan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan berbicara tentang jumlah itu ya. Tidak berbicara tentang bagaimana kita memberi dengan hati yang tulus. Ya, hati yang tulus, jangan sungut-sungut. Waktu, ya, jika ada waktu kita untuk kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, ya, atau untuk melayani, entah apapun itu bentuk daripada pelayanan itu, entah besuk, ngajar, mendidik, hal-hal yang lain, ya, boleh kita persembahkan lah, ya. Talenta kita, apapun yang Tuhan berikan talenta kita, talenta bagi-bagi, boleh ya berbagi ya, entah pun itu main gitar, bass, apa segala macam, banyaklah talenta ini ya, tidak terpatok dengan keahlian kita aja, enggak ya, hal-hal apa yang bisa kita lakukan ya, hal-hal kecil. Rekan-rekan, kenapa mesti dibuat tabernakel itu? Supaya dimanapun bangsa Israel berkemah, ya tetap dia bisa jalin kasih Tuhan, dan boleh digusung, dibawa tabernakel itu, di mana tabernakel itu ada tutup pendamaiannya, dan di dalam ada Taurat, di dalam ada tongkat Musa. Kalau kita lihat nanti di situ sangat komplit ya, komplit untuk kita kepada Tuhan. Modus jangan ketika kita datang kepada Tuhan itu kita nggak sembarangan aja untuk melayani ya. Ada penyucian penjaga ya. Jadi jangan sembarangan dari perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita itu harus mencerminkan bagaimana kita, nggak sembarangan ya, karena dari gabungan-gabungan daripada elemen-elemen untuk membangun mesbah Tuhan tadi, itu dari bahan-bahan yang tergolong bahan-bahan suci gitu ya, bahan-bahan yang mulia ya, bahan-bahan yang melambangkan di mana Tuhan berkenan hadir dan bersemayam ya di mesbahnya. Maka dari itu hidup kita ini kita berikan untuk yang terbaik kepada Tuhan, terang dalam kehidupan seperti kandil emas. Ya, kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia. Ya, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan pencitraan, tapi benar-benar memang terlihatnya, bukan pamer, bukan pencitraan, bukan supaya menonjolkan diri, enggak. Memang benar-benar kita menjadi suratan terbuka gitu ya, suratan terbuka. Orang-orang di sekitar kita melalui perkataan, tindakan, dan kasih kita, nah ya, semua boleh menjadi berkat ya, lewat daripada seluruh kehidupan kita ini, perkataan kita, sikap kita, kelakuan kita. Menjadi terang berarti memancarkan kasih ya, kebenaran dan harapan kepada dunia yang gelap ini, adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, perkataan kita bagaimana? Tindakan kita bagaimana? Kasih kita bagaimana? Nah, harus mencerminkan sebagaimana Kristus ada dalam kehidupan kita, sebagaimana Kristus sudah memberikan perkataannya dengan lemah lembut, ya, tindakannya, ya, dan kasihnya kepada kita yang tidak terbatas. Ketergantungan pada Tuhan. Minyak untuk kandil ini mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Akui bahwa kita tidak dapat melakukan segala sesuatu sendiri dan membutuhkan pertolongan. Ini melibatkan doa, membaca firman Tuhan, dan mencari bimbingannya dalam doa untuk mendapatkan yang terbaik, ya itulah ya. Jadi rekan-rekan, maka untuk kita belajar kepada Tuhan, ya belajar tentang Tuhan, ya kita harus aktif, ya jangan monolog gitu. Maka sudah tepat wadah yang Tuhan berikan bagi kita di sini untuk kita belajar bersama, ya bukan menggurui, tapi saya juga belajar di dalam Bible Study ini. Bahkan kalau menurut saya jauh tertinggal, maka dari itu saya sering-sering masuk ke Bible Study supaya dengan demikian kita tentu kita tahu dan menyadari bahwa yang kita lakukan ini kemudian akan menjadi berguna. Refleksi
Tuhan menginginkan persembahan yang terbaik dan hidup yang menjadi terang bagi dunia. Kita mengevaluasi hidup. Apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita sudah menjadi terang bagi orang lain? Mari kita berdoa agar setiap peserta dapat hidup sebagai persembahan yang hidup dan menjadi terang bagi dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita selalu mengingat bahwa persembahan dan terang adalah dua aspek penting dalam kehidupan rohani kita. Oke, terima kasih rekan-rekan. Nah, di sini mari kita lihat bahwa adalah dua aspek penting dalam kehidupan rohani, ya. Persembahan, ya, kita harus memberikan dengan tulus hati supaya kita bisa menjadi terang. Karena ketika kita memberikan persembahan dengan disertai persungutan, tentu kita tuh bukan memancarkan terang itu, malah memancarkan kesuraman. Maka dari itu harus, ya, kita memberikan yang terbaik. Oke, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat ketika kita berada di dalam panggilan Tuhan. Kita mesti belajar banyak. Dan saya pun belajar banyak bagaimana Tuhan sudah memberikan contoh-contoh. Kalau dari segi ekonomi, atau dari segi finansial, dia cukup terbilang, ya, cukup terbilang. Dia punya karyawan. Tapi dalam kesejahteraan dia kurang. Kenapa? Karena dia terakhir berkata, ketika dia mendengar kata Tuhan dari kata orang saja, dia kurang mendapatkan kebahagiaan itu, kurang mendapatkan damai yang benar-benar dia dapat, gitu, ya. Tapi ketika dia mengalaminya, nah, baru dia katakan, sekarang aku tahu. Artinya, ketika dia benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupannya, ketika dia benar-benar menghadapi apa yang ia hadapi itu, dia bisa terima. Sekali lagi saya katakan bahwa damai yang dari Tuhan itu bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan, tapi damai yang dari Tuhan itu benar-benar damai ketika kita dapat mengatasi segala persoalan. Artinya kita jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita ibadah dengan tulus hati, dengan segala kekurangannya. Amin. Jadi intinya kita harus menjaga hidup kita, persembahkan yang terbaik buat Tuhan, ya, Om Yos. Ya. Om Yos boleh kasih closing statement dan kita bisa tutup dalam doa. Oke, baik. Closing statement-nya, ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan segenap hati. Dan ketika kita melakukan atau memberikan persembahan dari diri, kita melakukan segala sesuatu sama seperti orang-orang yang berada di pelataran, menggantungkan segala kesalahannya pada hewan. Nah, pada hewan, ya. Jadi yang saya maksud di sini, kalau kita lihat bahwa di pelataran itu, ketika orang bersalah, maka ia akan menggantungkan, bahkan memberikan pengampunan kesalahannya itu lewat daripada korban daripada hewan. Arti yang saya mau sampaikan di sini, ketika kita melakukan kesalahan dan pelanggaran, jangan fokus kepada orang yang salah kepada kita, jangan fokus kepada orang yang membuat sakit hati kepada kita, tapi fokuslah kepada Sang Pemberi Pengampunan, di mana Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita dengan harga yang sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, oh Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini boleh kami bersama-sama. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya menjadi kekuatan bagi kami dan menambah pengetahuan benar firman-Mu kami boleh diteguhkan kembali. Bila sebentar kami akhiri jam pembelajaran kami pada saat malam hari ini, kami rindu di setiap kami, dan berkati kami, berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu, Tuhan Kau limpahkan atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Om Yosua buat malam hari ini, buat sharingnya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama di Bible Study kita. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini, ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.